sama Muhammad Fajar Azmi Putra, yang kedua Aditya Bayu Nugraha, dan yang ketiga Anggi Budi Prasetyo. Daftar isinya yaitu yang pertama resiko dan sudut pandang resiko, yang kedua manajemen resiko, yang ketiga konsep manajemen resiko, keempat identifikasi dan pengukuran resiko, dan yang kelima pengendalian resiko. Yang pertama resiko. Resiko merupakan suatu ketidakpastian terhadap pencapaian suatu sasaran. Risiko adalah suatu peristiwa yang belum terjadi dan mungkin akan terjadi sehingga dapat menimbulkan kerugian. Unsur penting dari sebuah risiko, yang pertama, risiko merupakan suatu kejadian, lalu kejadian tersebut masih merupakan kemungkinan, dan yang ketiga, jika sampai terjadi akan menimbulkan kerugian. Risiko menurut para ahli. Yang pertama, Profesor Dr. Insinyur Sumarmo, suatu kondisi yang timbul karena ketidakpastian dengan seluruh konsekuensi tidak menguntungkan yang mungkin terjadi disebut risiko. Lalu yang kedua, Sri Rejeki Hartono berpendapat suatu ketidakpastian di masa yang akan datang tentang kerugian. Lalu yang ketiga, Arthur Williams dan Richard berpendapat suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu. Lalu sudut pandang resiko. Sudut pandang ini ada 4, yaitu sudut pandang penyebab. Bisa berupa resiko keuangan yang disebabkan faktor keuangan seperti harga dan mata uang. Lalu resiko operasi disebabkan oleh faktor bukan keuangan seperti manusia dan teknologi. Yang kedua, sudut pandang akibat. Resiko murni adalah satu peristiwa yang hanya mendatangkan kerugian, contohnya resiko kebakaran. Lalu resiko spekulatif, resiko yang bukan saja menyebabkan kerugian, tetapi juga membolehkan keuntungan, sebagai contoh saham. Lalu yang ketiga, sudut pandang aktivitas. Terdapat berbagai jenis aktivitas yang dapat menimbulkan resiko, contohnya aktivitas mengajukan kredit, dan itu disebut dengan resiko kredit. Lalu sudut pandang kejadian, resiko yang harus dinyatakan berdasarkan peristiwa tersebut. Contoh, jika terjadi nilai tukar rupiah berbanding dengan mata uang asing yang menjatuhkan, maka disebut resiko nilai tukar rupiah. Untuk pembagian resiko, di sini yang pertama resiko objektif dan subjektif. Nah, resiko objektif penyimpangan secara relatif antara kenyataan dan kemungkinan terjadinya kerugian tersebut. Lalu resiko subjektif dapat diartikan sebagai suatu ketidakpastian secara psikologis di mana lebih bersumber pada tingkah laku, mental, pengalaman, ataupun pandangan hidup seseorang. Yang kedua, resiko murni dan spekulatif. Resiko murni ialah semua peristiwa yang apabila terjadi selalu menimbulkan kerugian seperti kebakaran, angin ribut, gempa bumi, dan huru-hara. Resiko spekulatif ialah semua peristiwa yang apabila terjadi dapat menimbulkan kerugian, akan tetapi kemungkinan dapat juga mendatangkan keuntungan seperti resiko pemasaran. Selanjutnya yang ketiga, resiko statis dan dinamis. Resiko statis adalah ketidakpastian yang selalu ada walaupun tak ada perubahan sebagaimana dalam resiko murni. Misalkan perubahan teknologi itu termasuk resiko statis. Lalu yang kedua, resiko dinamis adalah resiko yang timbul akibat suatu keadaan yang terus berubah. Sebagai contoh, masyarakat yang semakin kritis akan menyebabkan resiko hukum dan meningkatnya, karena masyarakat lebih sadar akan haknya untuk mengajukan gugatan hukum. Yang terakhir, resiko yang dapat diasuransikan dan yang tidak. Resiko yang dapat diasuransikan adalah resiko-resiko yang dapat dipindahkan pada perusahaan asuransi. Pada dasarnya adalah jenis resiko murni atau statis. Lalu yang terakhir, resiko yang tidak dapat diasuransikan adalah resiko-resiko yang tidak dapat dipindahkan ke perusahaan asuransi dan merupakan jenis resiko spekulatif dan dinamis. Selanjutnya materi yang kedua mengenai manajemen resiko. Menurut Ferry N. Indros, dalam bukunya manajemen resiko merupakan metodologis dan sistematik dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan resiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses. Manajemen resiko, esensi dari manajemen resiko adalah suatu cara, metode, atau ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai jenis resiko, bagaimana resiko itu terjadi, dan mengelola resiko tersebut.
dengan tujuan agar terhindar dari kerugian atau usaha untuk menggunakan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran dan usaha seorang manajer untuk mengatasi kerugian secara rasional. Nah, untuk manfaat manajemen risiko ini ada 4. Yang pertama, mengelola risiko suatu perusahaan adalah tanggung jawab langsung di seluruh jajaran manajemen perusahaan. Lalu yang kedua, manajemen risiko dapat memperbesar peluang kerja dan jaminan finansial perusahaan. Yang ketiga, memaksimalkan nilai pemegang saham karenanya akan mengidentifikasi peluang. Selanjutnya, mengoptimasi pengurusan risiko dan perniagaan yang boleh meningkatkan nilai pemegang saham. Lalu yang keempat, perubahan dari luar negeri, harga pertukaran, harga minyak, dasar kerajaan, dan pemboleh ubah pasaran lain akan dapat mempengaruhi ketidaktentuan hasil, dan ini boleh diluruskan dengan menggunakan pengurusan risiko yang baik. Untuk tujuan dan fungsi, pertama tujuannya itu melindungi perusahaan dari risiko signifikan yang dapat menghambat pencapaian tujuan perusahaan. Lalu melindungi perusahaan dengan manajemen risiko lebih berhasil dibandingkan yang tidak, karena sebelum terjadi masalah, jenis problemnya sudah terdeteksi. Lalu membina keupayaan untuk bersosialisasi pemahaman mengenai risiko dan kepentingan pengurusan risiko tersebut. Fungsinya menemukan kerugian potensial, karena pasti semua risiko akan dihadapi oleh organisasi. Lalu yang kedua, menentukan cara penanggulangan risiko. Jadi organisasi boleh menentukan apa yang boleh dilakukan sesuai untuk menangani risiko tersebut. Selanjutnya dibacakan oleh Fajar. Di sini ada komponen manajemen risiko, itu lingkungan internal, mencakup etika, kompetensi, serta integritas dan kepentingan terhadap kesejahteraan organisasi. Mengidentifikasi kondisi internal perusahaan, meliputi kekuatan dan kelemahannya, serta pandangan entitas terhadap risiko dan manajemen risiko. Yang kedua, penentuan sasaran. Perusahaan menetapkan tujuan operasional sebagai dasar untuk mengidentifikasi dan mengelola segala risiko, seperti strategi objektif, yaitu fokus pada upaya realisasi visi dan misi. Kemudian activity objektif, fokus pada kegiatan operasional, reportasi, dan kompliansi. Yang ketiga, identifikasi peristiwa, melakukan identifikasi terhadap berbagai kejadian potensial yang berpengaruh pada strategi dan pencapaian tujuan perusahaan. Kejadian internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran perusahaan harus diidentifikasi, meliputi risiko dengan kesempatan yang dapat muncul. Keempat, penilaian risiko. Kemungkinan sebuah organisasi untuk menilai sebuah kejadian atau keadaan dan kaitannya dengan mencapai tujuan organisasi dengan dua perspektif, yaitu likelihood atau kecenderungan dan impact, yaitu besaran dari realisasi risiko. Yang kelima itu tanggapan risiko, melakukan penelitian terhadap risiko, menentukan sikap atau respon terhadap risiko tersebut. Respon dari manajemen tergantung risiko apa yang dihadapi, seperti menghindari risiko, mengurangi risiko, memindahkan risiko, atau menerima risiko. Yang keenam, aktivitas pengendalian, penyusunan prosedur dan kebijakan yang membantu memastikan bahwa respon terhadap risiko yang dipilih memadai dan terlaksana dengan baik. Aktivitas ini meliputi pembuatan kebijakan dan prosedur, delegasi wewenang, pengamanan kekayaan perusahaan, dan pemisah fungsi. Yang ketujuh, informasi dan komunikasi. Aktivitas ini berfokus pada identifikasi informasi dan menyampaikannya terhadap pihak terkait melalui media komunikasi.
Informasi yang relevan diidentifikasi, diperoleh, dan dikomunikasikan dalam bentuk dan waktu yang tepat agar personil dapat melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Yang kedelapan, pemantauan dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan setiap komponen lainnya berfungsi sebagaimana mestinya. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam proses monitoring adalah pelaporan yang tidak lengkap atau berlebihan. Ini ada materi 3 yaitu konsep manajemen risiko. Konsep manajemen risiko untuk exposure berhubungan dengan kesediaan perusahaan untuk mengambil risiko, atau dalam hal ini adalah risiko kerugian apabila suatu peristiwa terjadi. Dan volatilitas secara sederhana adalah tingkat kerapuhan atau perubahan yang rentan, tidak menentu. Misal, volatilitas harga minyak dunia akan sangat berpengaruh terhadap penentuan harga-harga produk yang berbasis minyak. Probabilitas adalah upaya untuk mengidentifikasi kemungkinan suatu peristiwa yang berdampak kerugian akan terjadi. Semakin tinggi angka kemungkinan sesuatu peristiwa, semakin besar tahap risiko. Kemudian tingkat kerugian atau keterukan ialah jumlah kerosakan atau kerugian yang akan kita alami. Semakin besar kesulitan, maka semakin tinggi risikonya. Rentan waktu sangat berkaitan dengan tingkat likuiditas perusahaan. Karena semakin lama periode exposure atau sulit ditangani, maka semakin tinggi risikonya. Korelasi, jika dua risiko mempunyai tingkah laku yang sama, kenaikan atas alasan yang sama, maka boleh dikatakan bahwa hubungan antara keduanya sangat bagus. Kemudian modal ekonomi diperlukan oleh syarikat akan bergantung kepada kekuatan sasaran keuangan institusi. Sebagai contoh, sasaran penerapan kredit. Semakin baik tahap kelayakan kredit syarikat, semakin besar jumlah modal yang mesti disediakan untuk tahap risiko tertentu. Ada 5 jenis utama risiko. Yang pertama, risiko pasar. Risiko pergerakan harga yang berdampak negatif terhadap perusahaan. 2. Mampu produk bersaing di market bersama dengan produk pesaing. Yang kedua, risiko kredit. Risiko kegagalan pelanggan dan juga risiko kegagalan bayar seorang peminjam kredit. Ketiga, risiko operasional, itu ada 2, risiko kegagalan produksi dan risiko terjadinya peristiwa eksternal, misalnya gempa bumi, kebakaran, topan, huru-hara, dan lain-lain. Yang keempat, itu ada risiko bisnis. Probabilitas yang gagal dalam operasi organisasi dan lingkungan, seperti pesaing dan kondisi ekonomi yang buruk, yang dapat mengganggu kemampuan organisasi perusahaan untuk pengembalian investasi. Yang kelima, risiko organisasional. Risiko yang timbul daripada reka bentuk struktur organisasi yang kurang baik atau kekurangan sumber manusia. Risiko dapat diasuransikan. Sebenarnya hampir semua risiko bisa ditanggung oleh asuransi, selama jenis risiko yang digunakan sesuai dengan risiko yang dialami. Dalam kehidupan ini, risiko adalah suatu yang tidak dapat kami hindari, tetapi dapat diminimalkan dengan mengurangkan atau memindahkan risiko kepada pihak lain. Walaupun bagaimanapun, tidak semua risiko boleh diasuransikan. Risiko yang boleh diasuransikan mesti memenuhi ciri-ciri berikut.
Ciri-ciri yang pertama, kerugian yang pasti seperti kematian, penyakit kecacatan, dan usia tua, termasuk keadaan yang boleh dikenal pasti seperti bangunan yang musnah, tenggelamnya kapal, atau kejatuhan pesawat. Ciri yang kedua, kerugian berlaku disebabkan oleh faktor-faktor yang tidak disengajakan, seperti mengalami penyakit peringkat kritis, kemalangan, atau bencana. Ciri yang ketiga, kerugian meyakinkan seseorang yang tidak lagi dapat bekerja karena kemalangan kerja. Mesin tidak berfungsi lagi karena kerongsokan berat. Yang keempat, objek yang diasuransikan boleh dinilai dan ditukar dengan nilai keuangan. Yang kelima, risiko yang berlaku mestilah wajar berlaku karena tidak sengaja dan tidak dirancang terlebih dahulu. Ya, selanjutnya materi keempat yaitu identifikasi dan pengukuran risiko. Halo? Yang pertama, pelajari dan analisis karakteristik risiko serta lakukan evaluasi guna menentukan metode yang tepat. Yang kedua, tentukan skala prioritas guna mengukur bobot dan dampak risiko tersebut. Setelah itu, fokus pada risiko yang dampaknya paling besar. Setelah fokus pada risiko yang paling besar, kita dapat mengelola risiko agar tidak mengganggu kinerja perusahaan. Proses mapping risiko ada identifikasi. Identifikasi itu kita mempelajari risiko tersebut. Yang kedua, memahami. Setelah mempelajari, kita memahami risiko. Memahami risiko itu kayak apa ya? Kita memahami si resikonya itu besarnya kayak gimana. Habis itu setelah dipahami dapat dievaluasi. Setelah pengevaluasian kita menentukan prioritas yang dikerjakan terlebih dahulu resikonya. Setelah menentukan prioritasnya kita mengelola agar tidak pusing ngerjain resikonya. Setelah itu kita merevisi agar dapat pelajaran untuk kedepannya. Next. Sumber risiko itu ada bencana alam, masyarakat sosial, politik, ekonomi, dan kecelakaan kerja. Teknik pendukung identifikasi risiko selain yang saya sebutkan tadi ada laporan keuangan, flowchart kegiatan, analisis kontrak, dan wawancara. Matriks frekuensi dan signifikasi. Teknik yang digunakan dengan cara membagi frekuensi menjadi tiga jenis, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Setelah itu dapat mengembangkan standar risiko serta menerapkan standar tersebut. Setelah itu pengukuran risiko. Setelah diidentifikasi risiko, maka risiko bisa diukur seberapa tinggi dan rendahnya. Pengukuran risiko bisa dilakukan dengan metode prioritasi risiko. Selanjutnya pengendalian risiko. Pengendalian risiko ada 4, yaitu risiko kontrol, risiko avoidance atau yang tidak penting, risiko retention atau menyiapkan dana, dan risiko transfer yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Teori rantai risiko hazard. Hazard itu apa ya? Bentar. Lupa. Hazard itu kondisi yang mendorong terjadinya risiko. Yang kedua, lingkungan hazard berada. Yang ketiga, interaksi antara hazard dengan lingkungan. Hasil dari interaksi dan konsekuensi dari hazard tersebut.